Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang pH larutan asam kuat dan basa kuat. Materi disajikan secara jelas, disertai dengan contoh soal dan pembahasan yang lengkap dengan beberapa variasi soal. Simak video ini sampai selesai. Menurut teori asam basa Arrhenius, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan bergantung pada konsentrasi ion H+ dan ion OH- yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah ion H+ yang dihasilkan, maka suatu larutan akan bersifat semakin asam. Dan semakin banyak jumlah ion OH- yang dihasilkan, maka suatu larutan akan semakin bersifat basa. Lalu, bagaimanakah hubungannya dengan pH? Ya, pH merupakan skala derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. pH mempunyai skala 1 sampai dengan 14, di mana larutan asam akan memiliki pH kurang dari 7, larutan basa memiliki pH lebih dari 7, adapun larutan yang memiliki pH tepat 7 tergolong dalam senyawa netral. Jadi, untuk larutan asam, semakin asam suatu larutan, maka pH-nya akan semakin rendah. Dan untuk basa, semakin basa suatu larutan, maka pH-nya justru akan semakin tinggi. Berdasarkan kekuatannya, asam dan basa dibagi menjadi 4, yaitu asam kuat, asam lemah, dan basa lemah. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang asam kuat dan basa kuat. Bagaimana menghitung pH dari larutan asam kuat dan basa kuat. Asam kuat adalah larutan asam yang terionisasi sempurna jika dilarutkan di dalam air, sehingga memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Berikut ini adalah contoh senyawa-senyawa yang tergolong dalam asam kuat. Ada asam klorida, asam bromida, asam sulfat, asam nitrat, maupun asam klorat. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menghitung pH larutan asam kuat. Untuk menghitung pH suatu larutan asam, kita bisa menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+, di mana konsentrasi H+ sama dengan A kali Ma. A merupakan valensi asam atau jumlah ion H+ yang dihasilkan ketika larut dalam air. Dan Ma adalah konsentrasi larutan asam atau molaritas larutan asam yang dapat dicari dengan menggunakan rumus M sama dengan mol per volume larutan dalam liter atau M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter volume. Untuk lebih memahami tentang perhitungan pH asam kuat, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Tentukan harga pH dari larutan H2SO4 0,05 m. Untuk menentukan pH H2SO4, kita terlebih dahulu harus menentukan konsentrasi ion H+-nya dengan menggunakan persamaan konsentrasi H+ sama dengan A kali Ma, valensi asam dikali dengan konsentrasi asamnya. Konsentrasi asam atau molaritas asamnya sudah diketahui ya, sebesar 0,05 molar. Kemudian, H2SO4 terionisasi sempurna menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. H+ yang dihasilkan sejumlah 2, sehingga nilai valensi asamnya adalah 2. Maka, konsentrasi ion H+-nya sama dengan valensi asamnya 2 dikali konsentrasi asamnya 0,05 molar, sama dengan 0,1 molar. Atau 10 pangkat min 1. Kemudian, konsentrasi ion H+ dapat kita masukkan ke dalam rumus. pH sama dengan min log konsentrasi H+, min log 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya, soal nomor 2.
Larutan HNO3 yang dihasilkan dari 0,63 gram asam nitrat atau HNO3 dalam 250 ml larutan mempunyai pH sebesar berapa? Diketahui ARH sama dengan 1, N sama dengan 14, dan O sama dengan 16. Larutan HNO3 merupakan larutan asam kuat, sehingga kita cari terlebih dahulu konsentrasi ion H+-nya dengan rumus A kali Ma, valensi asam kali konsentrasi asam. HNO3 terionisasi sempurna menjadi H+ dan NO3-. Ion H+ yang dihasilkan 1, sehingga valensi asamnya adalah 1. Konsentrasi asam diperoleh dengan rumus M sama dengan gram per mR kali 1000 per mililiter larutan. Dan mRHNO3 kita cari terlebih dahulu. mR atau massa relatif HNO3 merupakan jumlah AR dari atom-atom penyusunnya, yaitu 1 kali ARH ditambah 1 kali ARN ditambah 3 kali ARO. 1 kali 1 ditambah 1 kali 14 ditambah 3 kali 16 sama dengan 63. Sehingga molaritasnya diperoleh 0,63 gram dibagi 63, yaitu mR-nya, kali 1000 per 250 ml larutan, yaitu 0,01 kali 4 sama dengan 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2 molar. Setelah kita tentukan valensi asam dan konsentrasi asamnya, kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari konsentrasi ion H+. A kali Ma. A-nya adalah 1, Ma-nya atau konsentrasi asamnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 molar. Dan terakhir, ion H+ dapat kita masukkan ke dalam rumus pH, min log H+, min log 4 kali 10 pangkat min 2, hasilnya 2 min log 4. Bisa kita lihat polanya ya, pangkatnya dimajukan ke depan, diikuti dengan min log 4. Soal nomor 3, tentukan besarnya konsentrasi larutan HBr yang memiliki pH 2 min log 5. pH larutan HBr adalah 2 min log 5, sehingga konsentrasi ion H+-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Larutan HBr terionisasi sempurna menghasilkan H+ dan Br-. Nah, di sini H+ yang dihasilkan adalah 1, sehingga valensi asamnya 1. Selanjutnya, valensi asam dan konsentrasi H+ bisa kita masukkan ke dalam rumus konsentrasi ion H+ sama dengan A kali M. 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan A-nya 1 kali Ma. Jadi, konsentrasi asamnya diperoleh 4 kali 10 pangkat min 2 molar. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita bahas tentang basa kuat. Larutan basa kuat adalah larutan basa yang terionisasi sempurna jika dilarutkan di dalam air, sehingga memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Adapun contoh senyawa-senyawa yang tergolong dalam larutan basa kuat diantaranya adalah natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, magnesium hidroksida, maupun barium hidroksida. Bagaimana menentukan pH suatu larutan basa kuat? Untuk menentukan pH suatu larutan basa, kita harus mencari terlebih dahulu yang namanya pOH dengan menggunakan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Setelah pOH diperoleh, barulah kita mencari pH dengan menggunakan rumus hubungan pH dengan pOH, yaitu pH ditambah pOH sama dengan 14, sehingga pH diperoleh 14 dikurangi pOH. Adapun konsentrasi ion OH- didapat dari rumus konsentrasi OH- sama dengan B kali Mb, di mana B adalah valensi basa atau jumlah ion OH- yang dihasilkan ketika larut dalam air. Sementara Mb adalah konsentrasi basa, molaritas basa yang diperoleh dengan rumus molaritas sama dengan mol per volume larutan atau molaritas sama dengan
gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Dan untuk lebih memahami perhitungan tentang pH larutan basa kuat ini, perhatikan contoh-contoh soal berikut. Soal nomor 1. Tentukan pH dari larutan NaOH 0,03 m sebanyak 500 ml. NaOH merupakan larutan basa kuat, sehingga untuk menentukan pH-nya, terlebih dahulu kita tentukan konsentrasi ion OH-nya dengan rumus B atau valensi basa dikali dengan Mb, konsentrasi basanya. NaOH terionisasi sempurna menghasilkan Na+ dan OH-. Di sini OH- yang dihasilkan sebanyak 1, sehingga valensi basanya adalah 1. Konsentrasi ion OH-nya diperoleh B kali Mb. B-nya 1, valensi basanya 1, konsentrasi basanya Mb-nya 0,03. Ada dalam soal. Hasilnya adalah 0,03 molar, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 molar. Dari nilai konsentrasi OH- yang diperoleh, kita belum bisa langsung menentukan nilai pH-nya. Tetapi kita tentukan terlebih dahulu pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Min log 3 kali 10 pangkat min 2. Diperoleh hasil 2 min log 3. Nah, selanjutnya kita hitung atau kita tentukan pH-nya. 14 min pOH. 14 min 2 min log 3. Kurungnya kita buka. 14 min 2 plus log 3. Hasilnya adalah 12 plus log 3. Paham ya? Soal nomor 2. Larutan yang dihasilkan dari 0,56 gram kalium hidroksida atau KOH dalam 200 ml larutan mempunyai pH sebesar berapa? KOH merupakan larutan basa kuat. Jadi, untuk menentukan pH-nya, harus ditentukan terlebih dahulu konsentrasi ion OH-nya. Konsentrasi ion OH- sama dengan valensi basa dikalikan dengan konsentrasi basa. KOH sebagai larutan basa kuat terionisasi sempurna menjadi K+ dan OH-. Jumlah OH yang dihasilkan sebanyak 1, sehingga valensi basanya pun juga 1. MrKOH diketahui 56, sehingga konsentrasi basa, konsentrasi NaOH dapat dicari dengan gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Gramnya 0,56, mr-nya 56 kali 1000 per 200, 0,01 kali 5, sama dengan 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2. Ya, dari valensi basa dan konsentrasi basa, konsentrasi OH- dapat ditentukan B kali Mb. 1, valensi basanya 1, dikali 5 kali 10 pangkat min 2, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Konsentrasi ion OH- sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2, maka pOH-nya sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 2 min log 5. Dan terakhir, kita tentukan pH-nya. Ya, pH sama dengan 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi 2 min log 5. Dalam kurungnya dibuka ya, 14 min 2 plus log 5. Hasilnya adalah 12 plus log 5. Dan terakhir contoh soal nomor 3. Tentukan besarnya konsentrasi larutan CaOH 2 kali yang memiliki pH 11 plus log 5. CaOH 2 kali merupakan larutan basa kuat dengan pH 11 plus log 5. Karena basa, maka kita harus menentukan pOH-nya terlebih dahulu menggunakan rumus hubungan pH dengan pOH, yaitu pOH sama dengan 14 min pH. 14 min 11 plus log 5. Kurungnya kita buka. 14 min 11 min log 5. Hasilnya adalah 2 min log 5.
pOH sama dengan 2 min log 5, sehingga konsentrasi OH-nya diperoleh 5 dikali 10 pangkat min 2. Perhatikan polanya ya. CaOH 2 kali yang merupakan larutan basa kuat terionisasi sempurna menghasilkan Ca2+ ditambah dengan 2 OH-. OH- yang dihasilkan adalah 2, sehingga valensi basanya 2. Dan terakhir, kita bisa menentukan konsentrasi basanya, konsentrasi larutan CaOH 2 kali. Dengan menggunakan rumus, konsentrasi ion OH- sama dengan B atau valensi basa kali konsentrasi basanya. 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kali Mb, konsentrasi basa. Mb sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2. Bagaimana? Insya Allah paham ya? Selanjutnya, kerjakan latihan soal mandiri berikut ini. Soal nomor 1. Tentukan pH larutan asam basa berikut. A. 0,01 mHNO3, B. 0,03 mmGOH 2 kali, dan C. 25 ml HCl yang dilarutkan dalam 250 ml larutan. Soal nomor 2. Konsentrasi larutan H2SO4 yang memiliki pH 2 min log 3 adalah nomor 3. pH larutan basa kuat dengan valensi basa 2 adalah 9 plus log 2. Tentukan konsentrasi basa tersebut. Soal nomor 4. MgOH 2 kali dengan Mr46 sebanyak 4,6 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 10 liter. pH dari larutan tersebut adalah berapa? Terakhir soal nomor 5. Suatu larutan dengan pH 11 dibuat dengan melarutkan X gram NaOH dengan Mr40 hingga volumenya 500 ml. Tentukan nilai X. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.